Alhamdulillahirabbil alamin. Halo Moms, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Oh ya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Evi Hilda. Di video kali ini aku mau review kembali test pack. Nah, ini aku punya dua test pack, ada One Made dan ada satu lagi sensitif. Alhamdulillahirabbil alamin, tak henti aku ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku diberikan lagi rezeki yang begitu luar biasa, yaitu ini garis 2. Nah, di sini aku mau review dulu test pack dari One Made. Oke, jadi di dalam test pack One Made ini terdiri dari satu ada alat tesnya. Dan yang kedua di sini ada silika gel ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah di sini aku lagi coba alat tesnya itu di dalam urin aku. Aturan pakai dari test pack One Made ini, yang pertama teman-teman tampung urin teman-teman itu di cawan yang bersih atau di wadah yang bersih. Nah setelah itu celupkan alat tesnya ke dalam urin kita sampai batas yang warna biru itu ya teman-teman. Nah itu. Dan tunggu selama 30 detik. Nah, disarankan juga untuk pengambilan sampel urin ini di pagi hari ya teman-teman, di saat kita kencing pertama kali di pagi hari. Nah, supaya kadar HCG-nya itu lebih tinggi dan ini lebih akurat gitu ya teman-teman. Setelah 30 detik, angkat tes pack-nya. Nah, ini udah terlihat hasilnya ya teman-teman, garis 2. Nah, kalau misalnya belum terlihat hasilnya, teman-teman bisa tunggu sampai 1 menit, nanti akan terlihat lebih jelas. Oh ya teman-teman, jadi ini kedua kalinya aku tes. Yang pertama itu masih samar-samar, jadi aku nggak ke video gitu. Nah, yang kedua ini udah terlihat lebih jelas. Dan ini aku telat 3 hari kalau nggak salah gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku mau review tentang test pack yang kedua adalah sensitif. Nah, test pack sensitif ini lebih akurat teman-teman. Jadi kita bisa tes kapan saja, mau pagi, siang atau malam, itu lebih akurat katanya gitu teman-teman. Beda sama yang One Made tadi. Kalau One Made itu harus pengambilan sampel urinnya di pagi hari pas kita pertama kali kencing. Oke, sekarang kita buka. Nah, jadi setelah kita buka ada alat test pack-nya. Kemudian di sini ada seperti biasa ada silika gel dan di sini ada buku apa ya ini? Buku panduan gitu. Nah, langsung aja kita tes. Nah, ini aku udah siapkan sampel urinnya. Seperti biasa kita masukkan alat tesnya ke dalam urin sampai batas yang warna biru, jangan kelebihan ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, test pack sensitif ini kayaknya lebih cepat gitu teman-teman, lebih cepat meresapnya. Nah, lebih cepat juga kelihatan hasilnya. Bisa teman-teman lihat, ini garisnya sudah pada muncul, garis pertama dan garis kedua. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini aku tesnya di hari ke-4 terlambat haid. Nah, ini sudah terlihat lebih jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya garis 2 juga. Nah, aku belum yakin ya teman-teman karena belum diperiksa ke bidan. Nanti aku mau ke bidan dulu, mau cek apakah ini benar atau tidak. Oh ya teman-teman, sekedar pemberitahuan, jadi HPHT aku itu tanggal 9 November 2020. HPHT itu hari pertama haid terakhir. Nah, jadi di Desember itu kan tanggal 9 aku nunggu-nunggu haid tapi nggak muncul juga. Nah, langsung besoknya aku beli test pack dan pas dites itu garisnya samar-samar.
garis pertama itu jelas dan garis kedua itu samar-samar. Kemudian di hari ketiganya aku tes lagi menggunakan test pack OneMade yang sama. Alhamdulillah sedikit lebih jelas. Dan kemudian aku di hari keempatnya pakai test pack dari Sensitive ini. Tuh terlihat lumayan lebih jelas gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi setelah aku baca-baca di internet, kalau misalnya teman-teman mendapatkan hasil yang pertama itu jelas dan yang kedua samar-samar, itu katanya sudah positif hamil. Tapi kalau teman-teman masih bingung dan masih ragu, teman-teman bisa kembali tes ulang di hari berikutnya sampai hari ke-8. Nah, kalau misalnya udah hari ke-8 hasilnya itu udah jelas, berarti teman-teman udah hamil. Oke teman-teman, jadi perbedaan dari kedua test pack ini, yang pertama dari segi harga itu OneMade lebih murah dibanding Sensitive. Harga OneMade itu 3.000 dan harga Sensitive jauh lebih mahal yaitu 23.000. Lumayan ya teman-teman. Tapi untuk keakuratan itu Sensitive lebih akurat karena mau dipakai siang, malam, ataupun pagi itu akurat. Kalau OneMade itu harus menggunakan sampel urin yang di pagi hari setelah kita pertama kali kencing ya teman-teman. Jadi itu dia perbedaannya. Kalau teman-teman mau beli test pack yang lebih murah, teman-teman bisa beli test pack merek OneMade. Kalau misalnya mau yang lebih akurat, teman-teman bisa menggunakan test pack dari Sensitive. Oh ya teman-teman, jadi ini merupakan hamil kedua aku dan ini anak pertama aku usianya 2,5 tahun. Alhamdulillah sekarang aku dikasih rezeki lagi untuk bisa merasakan hamil yang kedua. Aku doakan mudah-mudahan teman-teman para pejuang garis 2 semuanya bisa secepatnya terkabul ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang aku mau periksa ke bidan langganan aku. Nah, di sini bidan yang menurut aku itu ramah, baik, dan juga sabar. Nah, ini pas lahiran pertama aku di bidan ini ya teman-teman, di rumah bidan ini. Alhamdulillah semuanya bisa normal dan sehat. Mudah-mudahan di hamil kedua ini aku juga bisa lahiran di sini dan normal juga. Nah, di sini berhubung di masa pandemi, jadi jadwal praktiknya agak sedikit berubah ya teman-teman. Nah, ini lagi ada pasien, jadi aku mau nunggu dulu. Dan alhamdulillah ini nggak ngantri banget. Alhamdulillah aku udah beres diperiksa dan di sini aku dapat buku pink lagi. Alhamdulillah aku positif kata bu bidannya ya. Nah, ini buku pink di anak kedua aku. Ini isinya sih agak berubah dari yang pertama, teman-teman. Nah, ini lebih banyak gambarnya. Nah, di sini ada biodata ibu dan ayah. Kemudian di bagian atas ini ada keterangan kehamilan saat ini. Nah, di keterangan itu ada HPHT, ada HPL, ada golongan darah, terus ada penggunaan kontrasepsi sebelum hamil, riwayat penyakit dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini HPL aku atau hari perkiraan lahir aku yaitu tanggal 16 Agustus 2021. Nah, terus kemudian di sini ada kontrasepsi atau apa ya namanya? KB. Nah, KB aku dulu pernah satu kali itu menggunakan KB suntik yang 3 bulan sekali gitu ya teman-teman. Karena waktu itu suami aku pulang pas anak aku yang pertama itu umur 5 bulan. Jadi aku belum siap untuk hamil lagi. Jadi aku KB dulu aja. Nah, udah gitu aku dari umur anak aku 5 bulan sampai sekarang itu nggak pernah pakai KB lagi karena suami aku itu jarang pulang teman-teman. Nah, kemudian di sini ada ini apa ya? Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, ini kata bidannya harus ditempel di
depan rumah, di kaca depan rumah gitu ya teman-teman, supaya ini untuk menandakan di rumah ini ada yang sedang hamil gitu. Nah, ini buku pink aku yang pertama, buku kesehatan ibu dan anak pas anak aku yang pertama Mas Bian. Nah, ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena aku suka ceknya di bidan, jarang di dokter. Nah, kalau di dokter itu cuma untuk USG, terus untuk minta vitamin gitu teman-teman. Nah, gini. Nah, jadi di buku pink ini lengkap sekali teman-teman. Di sini ada catatan kesehatan anak dari mulai dia lahir sampai umur segini teman-teman. Nah, ini ada berat anak aku dari pas waktu lahir sampai sekarang. Terus ada catatan imunisasi gitu teman-teman. Alhamdulillah anak aku yang pertama imunisasinya itu lengkap, sudah tamat sampai 2 tahun. Oke teman-teman, segitu aja video sharing aku kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi aku minta doanya buat kehamilan aku yang kedua ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, terus nanti waktunya melahirkan bisa lancar dan juga diberikan kemudahan gitu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.